Rektor UGM. Tidak Ijazah ada. Pak Jokowi ada asli. Kurang update kayak begini. Enggak. Karena dia hanya konten kreator yang Enggak, hanya dia- mencari konten. dia tidak tahu bedanya asli dan dijual buat otentik. mereka. Karena dia itu Gini, tidak gini. ada legal standing. sebentar. di sini. Terserah Anda, Anda Dia juga cuma ada relawan. adalah Legal standing Anda yang apa? dikatakan Ya. yang namanya Aduh, ini ya, yang bikin namanya kacau aja. simpatisan. Ayo coba Bukan ditertibkan sebagai dulu, legal Mbak. standing, tidak ada. Oke, sebentar. Saya fokus Ditertibkan lagi ke dulu. pra-peradilannya ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ada dugaan jangan-jangan sebenarnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan juga mau lepas dari jerat undang-undang ITE dengan ngintip Nggak dulu. bisa. Ini, itu adalah hak seseorang untuk mempertanyakan kenapa pasal ini dipakai. Kan pasalnya pencemaran nama baik, fitnah. Oke, itu kita terima. Tapi pasal 3235 itu apa? Kan begitu. Dari awal kan Anda bukan cuma kuasa saya. hukum. Bukan cuma saya, masyarakat pun Bukan bertanya. kuasa hukum. Oh, berarti Anda merasa masyarakat Kalau bodoh? penasehat hukum itu juga masyarakat tahu. juga bertanya itu, bukan JPU cuma saya. tidak akan memasukkan namanya ya namanya Anda subsidiar berangan-angan. itu pasal subsidiar Belum putusan, itu, jangan yang membuat orang jungtonya ada salah. 3235 itu. Karena itu semua dikatakan di surat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu sesuai yang diminta oleh penasihat hukum dari Pak Jokowi. Oke, tapi kalau menurut kita Anda gimana, punya Bang Adel? asas praduga tak bersalah. Kalau belum diputus, jangan dibilang bersalah. Jangan Anda bilang pasal itu benar. Kalau belum putus, bersalah. Nah, inilah namanya trial by the press. Saya kurang suka yang seperti ini. Kebalik pemikiran Bang Andi Aswan ini kayaknya punya tugas. Selama ini adalah punya trial by press ada pada pihak mereka. Ini Bang Andi Bukan Aswan dari kayaknya punya kita tugas selalu defend. supaya merusak dulu nama baik. Artinya supaya masyarakat digiring dulu bahwa Sebalik 3235 yang itu menggiring benar. opini selama ini Enggak, adalah pihak mereka. enggak. Kita ini selalu Saya defend itu dan pakai menjelaskan data. kepada publik. Oke. Ini loh yang sebenarnya bukan Enggak. post-truth yang selalu Saya dikatakan punya oleh data, mereka. bahkan saya punya Dan data. selama ini, apalagi dalam Oke. prapit yang kedua, itu menandakan bahwasanya mereka tidak punya barang bukti dan mereka takut untuk masuk ke pokok perkara. Nah, saya Salut takutnya dengan untuk bukti itu Ibu Dr. Tifa yang berani untuk mengadakan eksepsi perlawanan Ya. tanggal 9 nanti. Oke, sebentar, yang Bang jelas Andi. kita lihat di persidangan nanti. Nah itu, Oke. Anda punya bukti yang cukup kuat untuk memenangkan Bung Roy Suryo? Oh jelas. sebenarnya? Semalam kalau Anda nonton bola liar nih, saya promosiin lagi. Pak Binsar mengatakan UGM dan kepolisian sudah mengatakan identik atau pernah diberikan ijazahnya. Ada yang ketiga, hakim juga bisa lupa, ya kan? Ada yang ketiga yang menyatakan ini otentik atau tidak. Kita kan bertanya bukan identik. Yang kita tanya ijazahnya otentik atau tidak. Karena saya bisa saja memakai ijazah Michael Sinaga yang dokter itu, saya pakai aja buat nyalek. Tapi hubungannya gitu apa kan. sama pra-peradilan Nah. yang akan dipakai juga itu? Nah, gini. Kalau ijazah itu dinyatakan tidak otentik, ya gugur semua, habis. Selesai. Nah, di sini saya punya dokumen otentik dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu sedang dalam upaya penyelamatan arsip statis. Jadi masih berusaha diselamatkan dari KPU. Nah ini Diselamatkan itu artinya apa? kayak begini. Berarti kan sedang tidak selamat sekarang. Artinya Itu tadi Anda dapat dari mana? Dari Arsip Nasional Republik Indonesia, ini dokumen otentik, asli. Oke, Bang Andi, Langsung otentik dari katanya Arsip asli. Nasional ya, Republik Indonesia. kalau kita bicara yang namanya ijazah otentik itu adalah ijazah asli yang hanya dipegang oleh Pak Jokowi dan sekarang itu ada di PN Jakarta Timur sebagai barang bukti. Kalau yang dikatakan Andi itu adalah fotokopi yang dilegalisir, bukan ijazah asli, ya. Jadi itu perlu kita beritahu kepada publik ini, jangan dibolak-balik. Ijazah asli itu hanya satu. Kalau ijazah fotokopi dilegalisir digunakan oleh beliau, ya di KPUD Solo, Jakarta, dan kemudian pusat di RI. Itu jelas itu ada yang namanya authorized signature di dalam legalisir ijazah. Bukan ijazah asli kalau kita bicara otentik. Ya. Ini sudah sesuatu yang sudah ini lagi nggak Oke, relevansi, dijelasin. nggak substansi. Oke. Yang jelas itu adalah di persidangan ini sudah masuk ke tahap nanti adalah eksepsi. Ya, dibacakan surat dakwaan itu, maka sekarang posisinya bukan tersangka. Oke. Artinya sudah terdakwa. Artinya semua itu kaidah-kaidah hukum yang menimpa Dr. Tifa ini dengan pasal-pasal yang terkait itu sudah masuk menurut JPU. Tinggal eksepsinya dari Dr. Tifa seperti apa. Oke. Yang menarik. Baik, sebentar. Oke, Ini kita gantian juga dulu. mau balik dulu ke pra-peradilan dulu, Bang Ya, Michael. oke, silakan. Nah, pra-peradilan kedua ini, kalau misalnya kita berandai-andai kemudian dikabulkan oleh hakim, ditetapkan bahwa ternyata penetapan tersangka tidak sah, kemudian juga bahwa penetapan atau jeratan Pasal. undang-undang ITE-nya juga tidak sesuai, ini akan bisa dijadikan bekal juga nggak model oleh Dr. Tifa di persidangan?
Oh ya jelas, berarti pasal 3235 itu gugur untuk semua orang. Berarti kalau dibilang memang buat ngintip juga buat strategi untuk Dokter Tifa juga? Apanya yang diintip kan 3235 itu sudah ada dari bulan April 2025. Telat Maksudnya, dong tapi kalau ngintipnya. untuk nyontek dulu nih bagaimana Enggak perjalanan lah, sidang itu Dokter kan Tifa? namanya Itu sudah Dokter Tifa triknya. Dokter Tifa punya strategi sendiri. Dia ingin menghadapi bahwa dia memang tidak mengedit dokumen apapun. Saya bukan mengaku kuasa hukumnya, tapi saya selalu berada di dekat mereka, meliput segala kegiatan mereka. Jadi yang mereka lakukan itu saya betul-betul tahu. Dokter Tifa itu menganalisa jarak antara matanya di foto Jokowi yang ada di ijazah itu tuh. Joko Widodo, entah siapa itu. Kita kan nggak tahu. Oke. Sebelum itu di autentik. Gila, Michael Sinaga entah siapa itu. Mantap, mantap. Lanjut. Ya, secara awam sih emang, secara kasat mata ya memang antara foto yang di ijazah dan foto yang dan Jokowi itu ya banyak banget perbedaannya gitu, nggak mirip lah intinya. Kasih ke arsip nasional, kita tidak bisa tahu Joko Widodo yang di ijazah itu apakah itu adalah Presiden Joko Widodo, apakah itu orang yang sama, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau gitu juga pertanyaannya, kalau misalnya buat ya biar clear aja, kenapa nggak bertarungnya dalam tanda kutip? Andi Azwan langsung narik napas. Langsung di sidang pokok perkara aja. Ya itu kan ada ini pra peradilan. Oke. Dan mereka kok selama ini yang minta pra peradilan, menantang, wow pra peradilan dong. Sekarang sudah dilakukan pra peradilan, kok mereka malah nggak seneng gitu kan? Itu juga menurut saya aneh. Biarkanlah Dokter Tifa menjalani persidangannya. Saya jawab ya. Kita buktikan apakah foto Joko Widodo di ijazah itu adalah Presiden Joko Widodo yang selama ini saya bertemu dengan dokter yang bagian anatomi, dokter gigi yang tahu bentuk-bentuk gigi dan lain-lain. Di operasi plastik semanapun, yang difoto itu waktu mudanya tidak mungkin tuanya seperti Presiden Jokowi yang kita tahu. Oke. Gitu loh. Mantap. Gas terus, Bang Michael. Oke, kalau gitu Bang Andi, sebenarnya kan ini dengan adanya pra peradilan kedua, baru mulainya aja 10 Juli, artinya sidang perkaranya yang utamanya juga masih lama lagi. Selain ngulur-ngulur waktu, Anda melihat ada apa lagi sih? Iya, menurut saya ini memang itu adalah strategi dan trik mereka. Ya, yang saya katakan itu. Ya, kalau mereka ini adalah gentle, ya, bukan pengecut. Yang sekarang ini saya katakan bisa di highlight. Roy Suryo pengecut untuk ini. Karena Jangan apa? gitulah, itu menghakimi. Masalahnya adalah Nggak boleh itu. apakah pra peradilan itu mempengaruhi sidang pokok perkara? Tidak ada sidang pokok perkara dipengaruhi oleh pra peradilan. Sedangkan pra peradilannya aja yang dikatakan yang masalah penangkapan yang diglorifikasi seperti G30 SPKI. Ini kan menandakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu seperti PKI dong. Oke. Ternyata ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam video itu, tidak ada. Artinya apa? Ini glorifikasi yang memang ingin mendowngrade namanya Polda Metro Jaya. ini Berarti itu singkatnya tidak- berarti tidak Roy semua Suryo takut videonya menurut dibuka, Anda? Mbak. Ya, jadi Videonya ada yang kalau tidak dibuka kita di lihat di persidangan. sini ya, Jangan ngarang. artinya ya kalau saya katakan pengecut ya pengecut. Karena apa? Ya kalau sidang ya kalau katakanlah dari Prapit 1 sudah diumumkan ditolak, saya punya keyakinan itu akan ditolak ya dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi ahli yang ada untuk bicara itu. Kenapa belum diumumkan sudah lanjutkan lagi untuk Prapit yang kedua? Memang Materinya beda. di sinilah yang dilihat oleh mereka ya dari KUHP yang baru itu ada pengulangan untuk Prapit. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ya, ketika sudah masuk sidang pokok perkara, Prapit itu sudah otomatis akan gugur. Oke, katanya Gitu. Itulah yang Tapi kalau dimakan makanya kalau ngajuin di pra pra-peradilan- strategi oleh mereka Besar. untuk lakukan itu. Kalau di pra peradilan pasalnya digugurkan, di sidang pokok perkara pun nggak boleh ada pasal itu, gitu loh. Logikanya yang gampang-gampang aja sih. Ini mempersulit dengan bahasa-bahasa yang Bagaimana mempersulit? Andi Azwan diskak terus. itu tujuannya pra Buktinya, peradilan. Dokter Tifa berani ya, walaupun dia perempuan, dia gentle untuk melakukan itu. Saya akan hadapi, saya akan ada perlawanan. Ya. Itulah yang perlu Nah. kita lihat. Dan Roy Suryo seharusnya Tapi sekarang saya mau dia mendoakan seseorang, mengikuti Mbak. yang apa yang dilakukan oleh Dokter Tifa. Berarti maksudnya Roy Suryo takut? Takut sekali dia Ya, untuk itu. saya Makanya mendoakan. dia membuat yang namanya permainan ini semakin panjang dan menghindari. Kan juga kemarin waktu di statementnya, ya ini kan boleh Prapit nanti kita Prapit lagi, nanti kita Prapit lagi.
Artinya sudah ada indikasi bahwa dia itu ketakutan untuk masuk ke sidang pokok perkara, akan dikenakan pasal berlapis seperti itu. Jadi, menurut saya tarung aja di situ. Jadi narasi mereka, Jangan jadi orang pengikut. narasi mereka ini nggak pernah konsisten. Tadi saya mau bilang, saya mau mendoakan 2 atau 3 minggu lagi saat waktunya Pak Jokowi datang ke sidang dan ditanyai di kursi saksi pelapor, saya mendoakan benar-benar datang. Atau nanti akan seperti Bang Andi katakan tuh. Tadi dia mengatakan Roy Suryo pengecut. Jangan sampai rakyat nanti mengatakan Jokowi pengecut. Tidak ada, Pak Kalau Jokowi tidak ada datang. presiden ke-7. Kalau tidak datang nanti jadi pengecut dia, Bang. Karena ini adalah sidang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Iya. Untuk membungkam congor-congor mereka itu Semoga yang selalu benar. mengatakan ijazah Pak Congor-congor nggak tuh? Jokowi itu adalah palsu Semoga benar. 99,9%, padahal tidak pernah diteliti secara forensik, sedangkan laboratorium forensik ya Barreskrim Polri itu sudah mengatakan, dan yang namanya Saya perintahkan pasukan berisi 300 agen AI dari KIMI untuk menganalisis seluruh 45 saham blue chip Indonesia. Dan hasilnya gila banget. Yang saya dapatkan, dashboard interaktif dengan tampilan yang namanya Universitas Gadjah Mada sebagai yang mengisu ijazah itu sudah mengatakan ijazah yang diterbitkan di bulan November tanggal 5 1985 untuk Pak Jokowi dan teman-temannya itu adalah asli. Tidak Oke. ada Dan lagi-lagi. tadi Anda bisa yakin banget Pak Jokowi nggak akan datang. Emang apa keyakinan Anda? Alasannya apa? Loh, sekarang gini, apa sih susahnya Mbak membawa dengan sendiri Pak Jokowi datang ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang seharusnya dia lakukan di tahun 2014. Ini sudah 12 tahun. Dia tidak mau membawa ijazahnya sendiri ke Arsip Nasional untuk diautentikasi dengan si fotokopi yang dilegalisir. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu baru-baru saja kita ketahui. Dan 12 tahun saja dia bisa mangkir dari satu kewajiban seperti itu. Apa sulitnya mangkir dari duduk di kursi saksi pelapor dengan alasan mau ke Lampung lah, mau kemana lah, untuk Kata partai siapa dia mau tertentu ke lah. Lampung? Tadi Aswan langsung ngegas lagi dia. Lampung ini baru. Iya, Baru program kan yang itu baru jadwalnya, dilaksanakan Bang. silaturahmi kebangsaan. Dan Itu saya kan sudah jadwalnya, katakan, Bang. ya beliau ini adalah first priority adalah sidang untuk beliau ini untuk menunjukkan ijazah beliau. First priority. Semoga Oke. benar. Sedangkan yang namanya silaturahmi kebangsaan itu pasti akan mengadjust waktunya mengikuti sidang ini ketika beliau dipanggil oleh PN Jakarta Timur sebagai saksi pelapor pada saat itu. Nggak Ya. mungkin nggak datang berarti pokoknya ya. Datang. Ya, pertanyaannya gampang saja. Nanti tinggal kita datangkan seorang dokter gigi yang independen. Pak, gigi Anda waktu muda kok lurus. Aduh, ini Waktu tua mengada-ada kok ini. begini. Jangan berhalusinasi ya. Tinggal di Kalau ronsen. kita bicara persidangan itu Ronsen ada itu jaksa 5 penang, menit. jaksa penuntut Loh, umum, ini ada adalah penasihat bukti hukum. persidangan nanti, Tidak Bang. ada kalau you bawa yang namanya Oke. dokter, Anda tidak punya legal standing, Anda Ini tidak punya adalah kepentingan. hal yang akan Anda terjadi di hanyalah persidangan. konten Nah, kalau kreator gitu untuk nanti mencari konten kita aja lihat untuk itu. persidangan ya, pertarungan sebenarnya antara di pra peradilan dulu 10 Juli untuk yang kedua, Ya. kemudian bagaimana sidang utama ya pokok perkaranya. Terima kasih Bang Michael, Ya, Bang terima Andi Aswan, kasih. terima kasih sudah Terima kasih. berbagi bersama kami.